Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati dari kelas Biologi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013, di mana pertama-tama definisi kurikulum itu sendiri, di mana kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurier yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus tempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start sampai finish. Nah, istilah kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan lanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Nah, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif. Nah, kemudian tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 ini yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif dan inovatif, serta efektif, mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bernegara, berbangsa, dan berhadapan dunia. Kemudian dasar penyusunan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama, landasan yuridis, di mana kurikulum merupakan istilah suatu kebijakan publik yang didasarkan pada dasar filosofi bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Nah, landasan yuridis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2003 Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang daftar isi. Nah, kemudian landasan filosofis. Nah, pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Nah, berbagai perkembangan dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan umat manusia dikemas dalam konten pendidikan. Nah, kemudian landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini dikembangkan atas dasar teori kemampuan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Nah, berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Nah, berdasarkan kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Nah, yang terakhir yaitu landasan empiris. Nah, para ahli dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar permasalahan adalah implementasi dari kurikulum itu sendiri, yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkukungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Nah, oleh karena itu, kurikulum dengan adanya kurikulum 2013 ini menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, ke karakter kurikulum 2013. Yang pertama itu isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dalam bentuk kompetensi inti mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Kemudian yang kedua kompetensi inti, ketiga kompetensi dasar, keempat penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, kemudian psikomotorik dan pengetahuan untuk satu satuan pendidikan dan mata pelajaran yang ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Nah, yang kelima yaitu kompetensi inti menjadi unsur organisator kompetensi, bukan konsep, generalisasi, topik, atau sesuatu yang berasal dari pendekatan disiplinari
based curriculum. Kemudian yang keenam, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif yang saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Ya, yang ketujuh, proses pembelajaran didasarkan upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi, yang mana pengetahuan merupakan konten yang bersifat tuntas atau masteri. Sedangkan kognitif dan psikomotorik merupakan kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan. Nah, kemudian sedangkan sikap merupakan kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. Nah, yang kedelapan yaitu penilaian hasil belajar, mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi itu sendiri. Nah, kemudian komponen kurikulum 2013 ini ada 5, yaitu tujuan pendidikan, kemudian struktur program dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kurikulum 2013. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.